Halo, perkenalkan nama Ibu Sri Yuniati dari mahasiswa magang UTP Surakarta. Nah, di sini kita akan belajar tentang tema 5 mengenai ekosistem, subtema 2 hubungan antar Lanjut ya. Setiap makhluk hidup memiliki keberagaman terhadap makhluk hidup lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Jadi saling ketergantungan. Makhluk hidup juga memerlukan tanah, udara, dan matahari. Mengapa makhluk hidup memerlukan tanah, udara, dan matahari? Yaitu untuk mendukung kehidupannya. Coba dia perhatikan bacaan di samping ini. Ibu bacakan ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ada padi, tikus, ular, elang, dan jamur. Kenapa bisa seperti itu? Ini akan kita bahas. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, ini yang disebut dengan rantai makanan, jadi saling terkait. Paragraf selanjutnya. Di lautan yang menjadi produsen, maksud ibu adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah kumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Jadi yang pertama itu produsennya itu fitoplankton, itu bisa dibilang itu kayak rumput laut. Kemudian di bagian selanjutnya yang memakan rumput laut ini adalah zooplanktonnya, yaitu ikan-ikan kecilnya. Kemudian konsumen keduanya adalah ikan-ikan kecil. Kemudian konsumen ketiganya adalah ikan-ikan yang sedang, dan konsumen keempatnya adalah ikan-ikan yang besar. Jadi dari rumput, kemudian ikan kecil, ikan besar, baru ikan yang paling besar. Jadi saling terkait, saling makan-memakan. Jadi itulah yang disebut rantai makanan. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Jadi seperti bahan makanannya itu harus tetap ada. Misalkan konsumen satunya ini kan hewan-hewan kecil ya. Nah, konsumen satu ini kan memakan rumput. Nah, kalau semisal rumputnya itu nggak ada, berarti dia nggak makan. Nah, si konsumen satunya kan berarti mati. Jadi tidak bisa untuk melanjutkan ke rantai makanan selanjutnya. Jadi harus seimbang. Nah, tugas kita anak-anak, kita juga harus menyeimbangkan antar makhluk hidup ini. Misalnya kalau kita itu mencari rumput laut, karena nelayan gitu ya. Jadi kita itu harus juga bijak dalam mengambilnya, memanennya, karena nggak cuma manusia aja yang membutuhkan rumput laut itu, banyak yang membutuhkannya juga. Oke, kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan. Wah, ada lagi. Apa ya? Nah, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Nah, jadi di konsumen ketiganya atau keduanya yang paling puncak, itu kan dia nggak dimakan lagi. Nah, otomatis
Kalau makhluk hidup kalau semakin menua pasti kan mati. Nah, sel-sel tubuhnya ini itu akan menjamur, akan diuraikan. Nah, diuraikannya lagi itu dari bakteri tadi. Nah, coba perhatikan gambar di samping. Ini yang pertama, produsen. Produsen itu tadi bisa dibilang itu rumput lautnya. Dia akan dimakan konsumen 1. Kemudian konsumen 1 akan dimakan konsumen 2. Dan konsumen 2 ini mati, kemudian membusuk dan diuraikan. Nah, pengurainya ini akan berguna bagi produsennya nanti sebagai pupuk. Nah, dari bacaan di atas, apakah kalian bisa menemukan ide pokok dari setiap paragrafnya? Nah, anak-anak, kalau kalian belum tahu apa itu ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi landasan sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf, biasanya hanya akan ditemukan satu ide pokok. Letak ide pokok tersebut ada di awal ataupun akhir paragraf. Kita lihat contohnya ya. Nih, contohnya Ibu bacakan dulu. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya hingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Ini adalah paragraf pertama. Nah, ide pokoknya apa? Ide pokoknya ini, yang ibu beri warna berbeda. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Ini adalah ide pokoknya atau gagasan utamanya di awal paragraf. Bisa juga di akhir. Nah, ini tugas kalian. Silahkan untuk paragraf selanjutnya dari bacaan di atas tentang rantai makanan itu dicari ide pokoknya. Kan tadi ada 4 paragraf. Paragraf 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, paragraf 1 kan sudah menemukannya. Silahkan paragraf selanjutnya untuk dicari. Untuk lembar kerjanya bisa diambil di sekolah. Tadi kan kita bahas rantai makanan terus ya. Apa itu rantai makanan? Di awal tadi juga disebutkan kalau ini tuh dimakan ini Bu, ini dimakan ini Bu. Tapi sebenarnya apa sih pengertian rantai makanan itu? Nah, kita akan bahas. Rantai makanan merupakan proses makan jadi makan yang terjadi pada makhluk hidup secara linear untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Rantai makanan juga dapat diartikan sebagai tingkatan atau urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup, seperti yang sudah dijelaskan di bacaan di atas ya. Dalam rantai makanan dikenal adanya istilah produsen dan konsumen. Produsen adalah makhluk yang mampu membuat makanannya sendiri. Dalam rantai makanan yang menduduki posisi sebagai produsen adalah tumbuhan dan fitoplankton, seperti bacaan yang sudah kita baca tadi. Konsumen adalah rantai makanan, berarti makhluk hidup yang mendapatkan makanan dari pihak produsen, tingkat kedua tadi ya. Konsumen tidak dapat mengolah makanannya sendiri, mereka hanya melakukan kegiatan konsumsi. Ini pengertiannya sama seperti bacaan yang sudah kita baca tadi. Wah, ini ada Mickey Mouse, dia mau menunjukkan apa? Nah, coba deh Mickey Mouse berkata, coba perhatikan gambar di samping deh. Wah, di sini ada tikus sebagai konsumen 1. Di bawahnya tikus ada padi. Nah, di sini sebagai produsennya. Ini membacanya berarti padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang kemudian mati dan tubuhnya membusuk dan diuraikan dan menjadi humus, kemudian menjadi pupuk bagi si padinya ini. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Jadi saling linear atau berkaitan. Apa yang kamu lihat? Sudah dijelaskan ya, sudah dijelaskan. Nah, ini penjelasannya juga. Padi, produsen. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji.
batang, buah, dan akar. Ada si tikusnya sebagai konsumen tahap 1. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivore. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contohnya tikus. Di sini pada gambar di atas, contohnya itu tikus ya. Bisa hewan yang lainnya. Mungkin contohnya hewan pemakan herbivore itu bisa kambing, jangan juga makan rumput juga. Ular sebagai konsumen kedua. Konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar bertahan hidup. Contohnya ular. Berarti tikus tadi itu makanannya si ular tadi kan. Kemudian ini ada si burung elangnya, dia akan memangsa juga. Konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2, contohnya burung elang. Jadi si burung elang akan memakan si ular. Kemudian yang terakhir ada jamur. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah mikroorganisme dalam tanah yang menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Jadi, tubuh elang mati, tubuhnya diuraikan menjadi jamur, jamurnya diubah menjadi mengurai menjadi humus dan menjadi pupuk bagi si rumputnya. Saling terkait. Nah, ini tugas kalian. Buatlah rantai makanan dari ekosistem laut ataupun darat. Pilih salah satunya ya. Silakan pilih dari ekosistem laut ataupun darat, terserah kalian. Nah, untuk lembar kerjanya bisa diambil di sekolah. Ya, sekian yang Ibu dapat sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Semoga yang saya sampaikan bisa diterima dan terima kasih.